Bab 2326. Apa? Joel juga terlibat dalam pembunuhan Yonas? Arthur dan Agus tercengang saat menyadari bahwa Ronnie dan Joel terlibat. Akhirnya masuk akal jika keluarga Hilton datang untuk mendukung bos selatan karena kemungkinan besar mereka sudah bersekutu. Bertentangan dengan keterkejutan mereka, Iwan tetap tenang karena dia sudah menebak keterlibatan Joel dalam masalah ketika Devon dan keluarga Hilton muncul. Pemikirannya terkonfirmasi. Bos Selatan, ekspresi Devon menjadi gelap mengetahui bahwa Bos Selatan mencoba menyeret keluarga Hilton ke dalam pertarungan dengan keluarga Gumlar. Dia harus mengakui bahwa rencana Bos Selatan berhasil karena Arthur sekarang tahu bahwa Joel terlibat dalam pembunuhan Yonas. Dia pasti akan membalas dendam terhadap keluarga Hilton jika dia selamat dari konfrontasi dengan Bos Selatan dan keluarga Hilton tidak sanggup mengambil resiko. Baiklah Bos Selatan, keluarga Hilton, kalian berdua berencana membunuh cucuku dan aku akan membuat kalian berdua membayarnya. Arthur sangat marah dan menatap keduanya dengan penuh kebencian, sangat ingin memisahkan mereka. Seolah-olah keluarga Gumlar bisa melakukan itu, leluconnya luar biasa. Keluarga Broto mungkin tidak meyakini keluarga Gumlar dalam keadaan normal, tetapi sekarang setelah kita bergabung dengan keluarga Hilton, Anda pun tidak bisa menyainginya. Bos Selatan mengejek dan menatap Arthur dengan jijik. Arthur pun memucat tidak bisa membalas karena Bos Selatan benar. Baik keluarga Broto maupun keluarga Hilton tidak sebanding dengan keluarga Gumlar. Tetapi karena mereka bersekutu, keluarga Gumlar kalah jumlah dan tidak mungkin keluarga Gumlar bisa menang. Jangan sombong dulu Bos Selatan. Siapa bilang keluarga Gumlar kalah jumlah? Saya masih berdiri di sini. Keluarga Gumlar dan saya versus keluarga Broto dan keluarga Hilton. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Jangan terlalu terburu-buru. Iwan yang menatap diam sepanjang waktu melangkah maju untuk menghadapi Bos Selatan dan Devon tanpa rasa takut. Kamu pikir kamu siapa? Baik Bos Selatan maupun Devon melirik ke arah Iwan dengan mengejek. Mereka berdua yakin bahwa Iwan akan dibunuh. Mereka tidak melihatnya sebagai ancaman karena Iwan masih terlalu muda untuk menjadi praktisi bela diri yang tangguh dan tidak memiliki latar belakang di wilayah selatan. Karena mereka berasumsi bahwa Iwan berada di tahap alam Regana, mereka berpikir mereka dapat dengan mudah mengirim salah satu bawahan mereka di tahap yang Muna dan Iwan tidak akan berdaya. Keduanya menganggap diri mereka terlalu kuat untuk menganggap Iwan sebagai ancaman dan tidak memandangnya sebagai lawan. Bab 2327. Kamu akan mengetahui siapa aku nanti. Iwan mengejek dan mengabaikan mereka untuk mengalihkan perhatiannya ke Arthur dan keluarga Gumlar. Tetua Gumlar, saya akan menangani ini. Anda dan keluarga Gumlar harus menghentikan Bos Selatan dan keluarga Hilton. Serahkan 4 rasul kepadaku. Setelah aku mengurus 4 rasul, aku akan membantumu menghadapi Bos Selatan. Iwan memutuskan. Karena Bos Selatan berada dalam keadaan tahap akhir alam yang Muna, Iwan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya saat ini. Dan hanya Arthur yang dapat melakukannya. Karena keempat Rasul semuanya berada di tahap menengah yang Muna, Iwan yakin bahwa dia bisa mengurus mereka berempat menggunakan pelindung dada kaisar. 4 Rasul adalah bawahan terkuat Bos Selatan dan kepala keluarga Gumlar, keluarga Broto. Jadi keluarga Broto lainnya tidak akan menjadi ancaman setelah 4 Rasul menyingkir. Dengan kekuatan yang dimiliki keluarga Gumlar, Agus dan para tetua lebih dari mampu untuk mengalahkan keluarga Broto dan keluarga Hilton lainnya. Apa? Arthur dan Agus kaget dengan perkataan Iwan. Mereka tahu betapa kuatnya 4 Rasul dan bahwa mereka semua berada di tahap menengah yang Muna. Dalam keadaan normal, bahkan seorang praktisi bela diri di tahap akhir alam yang Muna hanya dapat menangani 2 hingga 3 musuh di tahap menengah yang Muna pada saat yang bersamaan. Bahkan Arthur akan berjuang untuk mengalahkan keempat Rasul. Namun Iwan seorang pemuda menyatakan bahwa dia dapat menangani keempat Rasul sendirian. Seketika semua orang tercengang. Tentu saja mereka tidak menyadari bahwa pelindung dada kaisar sepenuhnya mampu menagih serangan apapun di tahap menengah yang Muna di bawah pengaruh pil pemicu energi.
Menambahkan semua trik yang dimiliki Iwan ke dalam perhitungannya, Iwan benar-benar mampu mengalahkan 4 rasul. Namun praktisi bela diri di tahap menengah yang mula mampu menembus pertahanan pelindung dada kaisar. Itulah sebabnya Iwan menahan diri untuk tidak berkonfrontasi dengan bos selatan. Tuan Busnadi, berhentilah main-main. 4 rasul sangatlah kuat. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Keluarga Gumilar akan menunggu waktu dan kamu harus berlari. Begitu kamu pergi, kami akan bisa mundur, kata Arthur dan menolak rencana Iwan tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa keluarga Gumilar kalah jumlah dan tidak dapat mengalahkan aliansi yang dibentuk oleh bos selatan dan keluarga Hilton. Saat ini rencana terbaik adalah mundur tepat waktu dan mencari kesempatan yang lebih baik untuk membalas dendam Yonas. Tujuan utama bos selatan dan keluarga Hilton adalah melenyapkan Iwan, dan Arthur merasa bersalah karena salah mengira bahwa Iwan sebagai orang yang membunuh Yonas. Sekarang setelah dia mengetahui kebenarannya, kesalahpahaman telah diklarifikasi dan keluarga Gumilar tidak mungkin meninggalkan Iwan. Oleh karena itu, dia bermaksud memastikan Iwan pergi dengan selamat sebelum memerintahkan keluarga Gumilar untuk mundur. Bab 2328. Berlari? Tidak secepat itu. Blokir jalan mereka. Jangan biarkan mereka lolos, perintah bos selatan dan Devon. Keluarga Broto dan keluarga Hilton langsung mengepung Iwan dan keluarga Gumilar, menghalangi semua jalan yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Brengsek, Tuan Busnadi, keluarga Gumilar akan memberi jalan bagi Anda. Cepat lari. Ekspresi Arthur menjadi gelap dan mengangkat tangannya untuk memerintahkan serangan, hanya untuk dihentikan oleh Iwan. Tidak apa-apa, Tetua Gumilar. Saya tidak bermaksud untuk lari. Juga tidak perlu saya mempertahankan kata-kata saya. Anda dan keluarga Gumilar harus menjaga bos selatan dan keluarga Hilton tetap di tempatnya, sementara saya menangani 4 rasul. Kami akan bergabung dan melenyapkan bos selatan dan keluarga Hilton sekaligus, kata Iwan. Kenapa kamu? Ekspresi Arthur menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan begitu keras kepala dan bersikeras melawan bos selatan. Jika dia bertindak sesuai rencana Iwan sendiri dan keluarga Gumilar semua akan binasa dan tidak ada yang bisa lolos hidup-hidup. Jadi dia tidak bisa membiarkan Iwan bertindak sesuka hatinya. Beraninya kamu? Keempat rasul pun meraung marah. Iwan hanyalah seorang pemuda, namun meremehkan keempat rasul di depan umum dan secara terbuka, menyatakan bahwa dia akan menghancurkan 4 rasul yang memprovokasi mereka. Mereka pun menatap tajam ke arah Iwan, sangat berharap mereka bisa menghancurkan Iwan di tempat, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani bergerak sebelum bos selatan memberikan perintahnya. Iwan, kamu sungguh pandai menggertak. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menangani rasulku. Rasul yang agung, jagalah dia dan tunjukkan padanya bagaimana hal itu dilakukan. Perintah bos selatan dengan jahat. Arthur dan keluarga Gumilar dikepung dan tidak bisa lagi melarikan diri. Jadi bos selatan tidak terburu-buru untuk bertindak melawan keluarga Gumilar. Dia memutuskan untuk memerintahkan Rasul Agung untuk membunuh Iwan dan menjatuhkan roh keluarga Gumilar sebelum membunuh mereka semua. Ya, Rasul Agung hendak menyerang ketika Rasul keempat menghentikannya. Tuan, mengapa menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya untuk orang lemah seperti dia? Rasul Agung seharusnya tidak melakukan hal ini. Biarkan aku yang mengurus anak itu. Rasul keempat menyarankan ingin sekali membuat Iwan membayar atas kesombongannya. Baiklah, lakukan dengan cepat ya, jangan buang-buang waktuku. Bos selatan mengangguk. Bos selatan menyaksikan Iwan menunjukkan kekuatannya selama upaya penjualan dan berasumsi bahwa Iwan paling-paling berada di tahap akhir alam Augana. Karena Rasul Agung dan Rasul keempat berada di tahap menengah yang munah, salah satu dari mereka dapat dengan mudah untuk membunuh Iwan. Saya, ya Tuan, kata Rasul keempat sebelum melangkah ke arah Iwan. Bab 2329. Hei bocah, jaga lidahmu, bersikap untuk mati. Rasul keempat mengejek dan menyerang Iwan dengan kecepatan kilat. Ayo, Iwan mendengus. Dia melangkah maju dan mengulurkan tinjunya, mengirimkan energinya ke arah Rasul keempat. Melihat bagaimana situasinya meningkat, Iwan sudah meminum pil pemicu energi ketika bus selatan pertama kali muncul. Efek pil pemicu energi tingkat kekuatannya mencapai tahap semi yang lunak dan kekuatan pelindung dada kaisar mencapai tahap menengah yang lunak. Tidaklah berlebihan.
untuk mengatakan bahwa Rasul keempat bahkan tidak dapat menembus pertahanan Iwan. Jadi Iwan tidak memiliki rasa takut terhadapnya. Kamu pasti mempunyai keinginan untuk mati ya? Rasul keempat menipitkan matanya dengan berbahaya. Dia tidak mengetahui semua kartu yang ada di tangan Iwan dan berasumsi pemuda seperti Iwan akan binasa karena serangannya. Melihat bagaimana Iwan menolak untuk mundur dan malah menghadapi serangannya secara langsung, Rasul keempat memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan dan memperkuat serangannya untuk membunuh Iwan dengan satu pukulan. Betapa kurang ajarnya. Baik bos selatan Devon mencibir ketika mereka memandang Iwan dengan jijik. Mereka tidak merasakan pergerakan energi sebenarnya dari Iwan dan tidak tahu berapa tingkat kekuatan Iwan. Tapi semua bisa mengatakan bahwa Iwan kemungkinan besar berada di tahap puncak alam Haigana atau berbasis di tahap semi alam Augana. Pada kecepatan Iwan, oleh karena itu, Iwan tidak akan pernah menyaingi kekuatan Rasul keempat dan mereka mengantisipasi bahwa Iwan akan mati seketika. Tuan Gusnadi, hati-hati. Di sisi lain, Arthur, Agus, dan yang lainnya terkejut karena Iwan berlari menuju kematiannya dan hati mereka hancur. Arthur langsung melompat ke arah Rasul keempat tanpa ragu-ragu untuk mengamankan Iwan, namun bos selatan muncul di hadapannya untuk menghentikannya. Hei Gumelar, ini aku yang perlu kamu khawatirkan, kata bos selatan. Brengsek, ekspresi Arthur menjadi gelap dan hanya bisa fokus menghindari serangan bos selatan. Ini sudah berakhir. Agus dan para tetua putus asa saat melihat Arthur dihentikan. Mereka tadinya ingin segera menyelamatkan Iwan juga, tetapi tidak bisa tiba tepat waktu dan hanya bisa menyaksikan serangan Rasul keempat menghantam Iwan. Tuhan, bertentangan dengan keputusasaan keluarga Gumlar, keluarga Broto dan Hilton sangat bersemangat. Namun apa yang terjadi selanjutnya langsung mengejutkan mereka. Bab 2330. Bam! Setelah suara keras serangan Iwan dan serangan Rasul keempat bertabrakan, energi Rasul keempat merobek energi spiritual Iwan dan melesat ke arahnya. Iwan tidak goyah dan menerima serangan itu dengan penuh dada kaisar miliknya. Pada saat yang sama, Iwan meluncurkan serangan ganda, mengirimkan gelombang energi sejati di tahap menengah alam Haigana menuju Rasul keempat. Apa? Bagaimana yang mungkin? Rasul keempat tersentak tak percaya. Dia berpikir bahwa Iwan terlalu tidak berdaya untuk menangkis serangan awalnya. Namun Iwan tidak hanya berhasil melakukannya, Iwan bahkan tidak bergeming. Dia bisa membayangkan bagaimana Iwan melakukan hal seperti itu. Dan yang paling mengguncangkan adalah Iwan berhasil menyerang saat dia masih dalam momentum serangan pertama yang membuat dia lengah. Sebelum dia sempat bereaksi, serangan ganda Iwan mengenai dadanya dan dia langsung terlempar. Begitu dia mendarat di tanah, dia muntah darah dan ternyata dia menderita luka dalam. Untung baginya, Iwan bukanlah seorang praktisi bela diri yang kuat dan serangan gandanya Iwan tidak menimbulkan kerusakan parah pada Rasul keempat. Jika dia menerima serangan Iwan dengan kekuatan penuhnya, dia akan menderita lebih dari sekedar luka dalam. Hah? Iwan mengalahkan Rasul keempat? Bagaimana mungkin? Semua orang termasuk bos selatan, Devon, Arthur, Agus, dan yang lainnya tercengang saat mereka ternganga ke arah Iwan tidak percaya. Bos selatan dan Devon berpikir bahwa praktisi bela diri yang kuat seperti Rasul keempat dapat dengan mudah mengalahkan Iwan. Namun yang membuat mereka bingung adalah Rasul keempat malah dikalahkan oleh satu pukulan oleh Iwan. Itu sangat tidak nyata sehingga mereka kesulitan mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Baiklah, kerja bagus Tuan Gusnadi. Arthur, Agus, dan yang lainnya tersadar dan berseri-seri dengan gembira. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa Iwan dapat mengalahkan Rasul keempat yang berada di tahap menengah yang lunak pada usia yang begitu muda. Bakat seperti itu belum pernah terjadi dan hampir menakutkan. Pada saat inilah mereka akhirnya mengerti mengapa Iwan menantang Rasul keempat. Dia tidak pernah menggertak dan yakin bisa mengalahkan Rasul keempat. Mereka semua telah meremehkan Iwan. Iwan hendak mengejar Rasul keempat ketika dia tiba-tiba teringat akan sesuatu dan berhenti. Oh, ternyata itu kamu.